Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya perkenalkan nama saya Sartuna. Di sini saya akan melakukan konseling kelompok, bimbingan kelompok, yaitu dengan topik pencapaian peran sosial, maskulinitas atau feminitas. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita perkenalan diri dulu. Saya sudah perkenalkan diri, nama saya Sartuna. Dimulai dari Saudara Anggita, dipersilahkan. Baiklah, nama saya Anggita, saya berasal dari Pontianak. Baik, nama saya Jumiati, saya berasal dari Kuala Mandalumpe. Selanjutnya Saudara Faisal, dipersilahkan. Mungkin karena sinyal Saudara Faisal kurang mendukung, jadi kita langsung saja sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, kita ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan asas kesukarelaan untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, ada tahu nggak sih apa sih peran sosial maskulinitas atau feminitas dari teman-teman? Saya belum tahu. Baik, Saudara Jumiati. Belum tahu juga. Karena banyak dari teman-teman yang belum paham apa sih peran sosial maskulinitas atau feminitas. Selanjutnya kita ke definisi peran sosial maskulinitas dan feminitas. Itu maskulinitas atau feminitas itu sama saja dengan gender atau peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Itu pandangan gender di masyarakat yang berkembang pesat ada laki-laki harus bersifat maskulin dan perempuan yang bersifat feminin. Artinya di sini sifat laki-laki itu harus bersifat maskulin, itu artinya bersifat macho atau sebagai seorang laki-laki, yaitu kuat, terus tidak uh, kuat lah itu artinya. Dan peran perempuan itu feminin, artinya lemah lembut. Gender menurut Archer dan Lyot 1985 adalah dimensi sosial budaya sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang menampilkan karakteristik sifat-sifat dan perilaku yang tepat untuk tiap anggota kategori jenis kelamin. Artinya, di mana karakteristik dari sifat laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Walaupun demikian, tapi peran sosial mereka berdua itu tetap sama di masyarakat. Tapi kan karena biasanya kalau kita lihat sebagian besar peran perempuan dan laki-laki itu dibedakan karena katanya peran perempuan itu hanya di rumah tangga aja, tidak bisa berkarir di luar. Padahal peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki itu sama. Walaupun intinya peran perempuan itu di rumah tangga, tapi dia memiliki bisa juga peran di luar atau bekerja. Itu sih. Nah, selanjutnya itu dari perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perbedaan peran tersebut seperti fungsi, tanggung jawab, bahkan ruang dan tempat. Kita tahu semua tanggung jawab perempuan itu artinya mengurus rumah tangga, suami, itu dan anak. Padahal tanggung jawab perempuan itu bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi juga bisa berkarir di luar, seperti bisa jadi entrepreneur, pengusaha muda perempuan, juga sebagai penggerak perempuan, penggerak bahwa perempuan itu juga bisa berkarir publik, bukan hanya di domestik saja.
Maskulinitas atau maskulin adalah sebuah bentuk sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki. Artinya, menurut Robert Connell 1995 dalam Suga Stuti dan Istani Hadi Septiawan 2010 halaman 70-71, maskulinitas seperti juga feminitas bukanlah objek koheren atau melainkan hanya satu bagian dari struktur yang lebih besar. Artinya, maskulinitas ini atau feminitas ini bukanlah objek objek tertentu untuk hanya melainkan satu bagian antara perempuan dan laki-laki, tapi struktur yang maksudnya struktur dalam pelaksanaan struktur dan pelaksanaan perempuan dan laki-laki itu lebih besar atau seimbang. Nah, selanjutnya yaitu aspek peran maskulin dan feminitas. Dalam prasangka maskulin maupun feminitas menyangkut beberapa aspek yaitu karakter individu seperti karakter kepribadian, perilaku peranan diri, penampakan fisik ataupun orientasi perempuan atau ketertarikan emosional, seksual, romantisme antar individu. Artinya kita sebagai perempuan ataupun laki-laki memiliki orientasi atau mempunyai emosional, seksual, mempunyai kayak misalnya suka sama laki-laki, yang perempuan, yang laki-laki pun suka sama perempuan. Itu sih kalau orientasi perempuan atau ketertarikan seksual atau romantisme antar individu. Dalam peran sosial, tugas atau tanggung jawab maskulin dan feminitas sangat berpengaruh dalam lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Peranan sosial maskulinitas bagaimana peran sebagai laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab dengan ciri khas seorang laki-laki. Sedangkan sikap feminitas dalam perempuan yang digambarkan adalah sikap yang lemah lembut atau penyayang di lingkungan sosial maupun keluarga. Artinya, maskulinitas ini artinya seorang laki-laki yang kuat, bukan hanya lemah lembut. Biasanya kan ada yang kita lihat teman-teman kita, sebanyak sih ada yang laki-laki tuh kayak lemah lembut, bukan tidak menampakkan bahwa dia itu maskulin atau seorang laki-laki yang kuat, tapi kayak perempuan yang feminin gitu kan. Intinya sebagai kita misalnya kita punya teman nih yang perilakuannya dia laki-laki padahal bersifatnya harusnya kuat tapi dia lemah lembut. Mungkin karena asuhan dari awal atau dari perilaku di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang membuatnya menjadi seperti yang tidak kita inginkan atau tidak maskulin peran kuatnya itu tidak ada kalau laki-laki, dan perempuan itu yang tomboynya gitu kan. Jadi sebagai kita itu bagaimana sih sikap kita atau peran kita dan di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pencapaian peran laki-laki dan perempuan atau pencapaian peran sosial baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran masing-masing serta mempunyai peran yang sama. Jika perempuan hanya mengurus rumah tangga yang tadi saya sudah jelaskan, dan bertanggung jawab atas rumah tangga, sedangkan peran laki mencari nafkah dan bekerja di sektor publik. Tapi peran perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama, yaitu tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian antara perempuan dan laki-laki, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah mempunyai hak yang sama. Jadi, walaupun kita sebagai perempuan, kita mempunyai tanggung jawab, peran, hak yang sama di mata publik. Jadi dari penjelasan tadi, apakah teman-teman ada menyanggah atau ingin didiskusikan tentang penyampaian saya sampaikan? Dipersilahkan. Boleh ke slide yang paling atas? Oh, baiklah, yang aspek ya. Paling pertama. Oh, pertama. Oke, definisi. Definisi kah? Iya. Oke. Yang tadi kan saudari Sartuna itu menjelaskan bahwa
laki-laki itu bersifat maskulin, yaitu tidak lemah lembut, tuh kan? Iya, betul sekali. Apakah peran di lingkungan individu misalnya laki-laki, dia tuh bersifat tidak sebagaimana mestinya yang tadi Sartuna jelaskan, yang bahwa laki-laki itu harus bersifat maskulin. Apakah itu pengaruh dari lingkungan atau bawaan dari dirinya sendiri? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggita tentang laki-laki katanya dari lingkungannya atau dari memang bawaan dari lahir. Kita tahu Ya, kan bahwa kita dilahirkan memang berbeda. Perempuan perannya perempuan itu sebagai walaupun sekeras-keras perempuan tapi tetap mempunyai sisi lemah lembutnya. Dan laki-laki selemah lembutnya laki-laki masih punya itu uh, punya uh, kekuatan. Intinya biasanya kita melihatnya biasanya dari faktor lingkungan, sosial maupun uh, di lingkungan keluarga. Biasanya seorang ibunya itu dulunya pengen anak perempuan, tapi anak itu didandani sebagai perempuan. Jadilah kebiasaan itu terbawa hingga ia dewasa, hingga ia remaja. Pada uh, karena biasanya faktor dari orang tua karena ingin mendapatkan anak perempuan, misalnya anaknya laki-laki, dia ingin mendapatkan anak perempuan, jadi didandani seperti laki-laki, seperti perempuan, tidak selayaknya sebenarnya. Intinya biasanya lingkungan juga dari lingkungan, biasanya apa dia tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari lingkungan sekitarnya sehingga ia berperilaku seperti itu. Karena katanya dia mempunyai perbedaan fisik yang berbeda, punya uh, uh, punya kesukaan yang berbeda hingga ia menentukan bahwa ia itu menuju perempuan. Padahal intinya sebenarnya dia itu bersifat maskulinitas laki-laki yang kuat. Intinya biasanya pengaruh dari lingkungan juga dan pengaruh orang tua pertama pengasuhannya. Itu sih menurut saya. Apa ada yang didiskusikan atau ditanyakan kembali, saya persilahkan. Baik, saya bertanya. Oke, persilahkan. Baik, tadi kan kalau yang laki-laki itu kan maskulin kan namanya kan? Ya, cuman itu bahasa kerennya maskulinitas. Tapi intinya peran laki-laki yang kuat sama feminitas, perempuan yang feminin. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah itu sebuah kelainan atau memang sudah apa? Kayak memang sudah ada gitu. Laki-laki ada yang kayak gitu, ada juga yang maskulin, ada juga yang lembut gitu. Apakah itu sebuah kelainan atau bukan? Oke, Itu saya pertanyaan akan saya. menjawab pertanyaan dari saudari Jumiati. Um, Menurut saya sih uh, tidak ada kelainan antara maskulinitas dan feminitas. Biasanya karena faktor lingkungan atau biasanya faktor lingkungan dan keluarga dan sosial di sekitarnya. Yang itu yang membuat dia merasa bahwa diri dia itu berbeda. Intinya di diri dia itu bersifat feminis, bukan maskulinitas kalau seorang laki-laki. Dan dia berpikir bahwa bersifat feminitas itu bagus loh. Artinya uh, dia bersifat lemah lembut, bukan hanya sebagai laki-laki yang kuat, tetapi laki-laki yang lemah lembut. Intinya faktor itu bukan sebuah kelainan, tapi biasanya dari pola pikir anak tersebut atau karena pengaruh lingkungan maupun sosial yang pernah ia rasakan waktu ia kecil. Misalnya cara berpakaian, misalkan kita punya adik laki-laki nih, karena emak kita tuh pengen anak perempuan, terus didandanilah seperti perempuan hingga ke bawah ia besar. Sebenarnya pola asuh seperti itu kan sebenarnya tidak bagus. Sebenarnya bagusnya misalnya dia laki-laki, kita dandani sewajarnya seorang laki-laki. Itu pakaiannya dari laki-laki, itu pakai topi. Biasanya kan pengaruh dari kecil itu ya yang membuat dia membawa sampai hingga dia dewasa. Itu sih menurut saya
jika ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan kembali. Ya, sudah jelas. Jelas. Terima kasih. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali atau ada yang beri tanggapan tentang topik yang saya sampaikan? Saya persilahkan. Jika eh, tidak ada atau didiskusikan, jadi saya simpulkan bahwa peran sosial maskulinitas dan feminitas itu dalam masyarakat itu tetap ada. Intinya gimana cara kita sebagai seorang laki-laki maupun seorang perempuan berperan, atau biasa jadi karena perbedaan dari segi penyampaian, segi perilaku kita yang membuat orang berpikir bahwa orang tersebut tidak memiliki rasa, misal laki-laki tidak memiliki rasa maskulinitas, tapi dalam jiwanya tetap memiliki rasa maskulinitas. Dan begitu juga perempuan, setomboy-tomboy perempuan tetap memiliki rasa feminitas yang tinggi. Itu sih menurut saya. Terima kasih kepada teman-teman untuk berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada salah kata maupun penyampaian saya dalam konseling, dalam uh, bimbingan kelompok ini, saya minta maaf dan saya akhiri kegiatan konseling bimbingan kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.